Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi momen paling dinanti pasca Hari Raya Idul Fitri. Namun, meski Presiden Joko Widodo menggelar open house di Istana Kepresidenan Jakarta, tak nampak kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di sana. Begitu pula yang terjadi di Jalan Teguh Umar, kendati nampak sejumlah petinggi partai dan pejabat bersilaturahmi, namun Presiden Jokowi dan keluarganya tidak tampak di kediaman Megawati. Lantas, kapan keduanya bakal bertemu pasca perhelatan Pilpres 2024 pun menjadi tanda tanya besar. Pertemuan dua tokoh bangsa itu seolah menjadi momen paling ditunggu. Apalagi disebut-sebut ada yang menghalang-halangi keduanya untuk bertemu. Masih mungkinkah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terjadi? Tim TV One mengabarkan. Pertanyaan abad ini yang kemudian banyak ditanyakan oleh netizen, masih mungkinkah terjadi pertemuan antara Pak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri yang merupakan Ketua Umum PDIP yang sampai sekarang belum ketemu-ketemu juga, ada apa sih sebenarnya, Sira? Iya, jadi kan biasanya momentum Lebaran itu ada salam-salaman ya. Nah ini belum nih. Kita akan bahas itu bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Ada Bang Emmanuel Badenzer selaku politikus dari Partai Gerindra sekarang. Ada Mas Adi Prayitno selaku analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan ada Bang Andreas Hugo Pereira, politikus senior dari PDI Perjuangan yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Bang Andreas. Selamat pagi, Bang Andreas. Halo, pagi, pagi Alfat, pagi semua. Baik, saya ingin ke Bang Noel dulu nih. Bang Noel soalnya ngomong pertama yang menyebut bahwa ada yang menghalang-halangi. Ada Pak Hasto yang jadi penghalang-halang pertemuan yang tidak terjadi nih antara Bu Mega dengan Pak Presiden Joko Widodo. Memang seperti itu, Bang? Kenyataannya seperti itu. Nah, apa karena alasannya, kita lihat gini, alasannya saya tidak mau terlalu jauh menganalisa ya. Tapi fakta-fakta yang terlontarkan dari apa yang disampaikan Hasto sebagai sekjen PDIP terkesan ya sangat menghalangi. Saya nggak tahu kepentingannya apa untuk menghalangi pertemuan tokoh bangsa ini ya. Kelihatannya di mana gitu kalau misal dari Bang Noel bilang menghalangi? Saya nggak mau terlalu jauh menyimpulkan gitu ya. Tapi saya melihatnya Hasto ini sebagai sosok yang menurut saya mengkhawatirkan. Karena saya kenapa tidak mau memakai kata rekonsiliasi? Karena memang kan disampaikan PDIP, kami tidak ada masalah dengan Gerindra, kami tidak ada masalah Prabowo. Masalah kami dengan Jokowi. Itu dilontarkan ya, terkonfirmasi, itu yang menyampaikan kader PDIP. Masalahnya apa? Lantas kita analisa. Secara ideologi tidak, secara ini tidak, semua tidak. Nah kalau semua perbedaan, kan itu lumrah, hal biasa dalam berdemokrasi, dalam politik ya kan. Nah kita analisnya lebih jauh lagi secara substantif tidak juga, apalagi Bu Mega ya. Bu Mega ini sosok pimpinan ketua umum yang sangat matang lah ya dalam berpolitik. Apalagi beliau kan kalau berkontemplasi dia bicara tentang arah bangsa ini ke depan. Pasti yang ada di otaknya Bu Mega sama apa yang di kepalanya Bung Karno, yaitu apa? Indonesia ini harus tetap berjalan, bangsa ini harus tetap berjalan, apapun persoalannya. Tapi Bang Hasto bilang ini anak ranting PDIP yang nggak rela kalau Bu Mega ketemu sama Pak Jokowi gitu. Katanya seperti itu. Lebih saya sejuta persen saya sampaikan itu tidak mungkin. Kita makanya saya bilang Hasto ini terlalu sinis terhadap Jokowi. Terlalu sinis gitu ya. Sinismenya itu udah keterlaluan. Baik, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, tadi sudah dengarkan dari Bang Noel mengatakan bahwa dari Sekjen PDI Perjuangan ini yang menghalang-halangi, terlalu sinis dengan Presiden Joko Widodo. Apakah benar gitu Bang Andreas? Ini ada ketidaksepahaman di kubu PDI Perjuangan, terutama Mas Hasto ini tidak menginginkan terjadi pertemuan antara Presiden dengan Megawati? Ya, terlalu justru itu mengecilkan Presiden Jokowi kalau mengatakan bahwa ada Pak Hasto bisa menghalang-halangi gitu. Karena beliau presiden. Ya. Lalu masalahnya di mana kalau gitu, Bang Andreas?
justru itu kita bertanya, masalahnya ada di siapa? Kenapa dulu biasanya datang, kenapa sekarang tidak gitu? Siapa yang harus datang ke siapa? Oke, Kalau tapi dulu kan ada biasanya tidak, datang Bang Andreas, dengan rencana-rencana kalau begitu? ketemu rakyat bisa, kenapa ketemu untuk salaman-salaman tidak bisa? Iya. Nah, pasti ada yang salah di sini kan? Siapa yang salah di sini? Saya kira ya kita di bangsa ini kan tahu gitu kan, bagaimana perjalanan politik kurang lebih setahun terakhir ini gitu. Dari ketika bertemu dan ketika ya sekarang menjadi sulit gitu ya. Kan ada beberapa, saya ingat tulisan dari Pak Aswiwarman Adam gitu. Iya. Ada yang berubah. Kenapa dia berubah? Berubah di tengah itu. Di dalam perjalanan politik ini gitu. Nah oleh karena itu saya kira kita nggak usah membohongi diri lah. Gitu ya. Siapa yang baru Andreas, kabarnya Ibu Mega dengan keputusan Pak Joko Widodo. Karena pemilu 2024 begitu Bang Andreas. Saya kira apa ya? Ya kemarin kita bisa bicara, kemudian kemarin bahkan ya saya tahu benar gitu bagaimana perjalanan sejarah ya Pak Jokowi di dalam PDI Perjuangan, bahkan ya bagaimana interaksi. Tapi kemudian itu berubah dan semua orang tahu berubahnya kenapa kan? Saya kira kita nggak usah membohongi soal itu gitu. Bahwa ada hal yang terjadi dan itu saya kira ya kalau Pak Hasto bilang ya apa kader-kader partai kalau PDI Perjuangan ya kader-kader partai belum bisa menerima dan merasa terluka dengan peristiwa-peristiwa yang menyangkut Pak Jokowi dan Ibu Mega dengan PDI Perjuangan ya. Saya kira itu bukan hal yang dibuat-buat. Saya kemarin pas Lebaran saya tidak di Jakarta gitu. Saya jalan keliling di dapil di daerah. Banyak orang yang bertemu dengan teman-teman kader. Banyak orang yang kecewa dan ya sampai sekarang ya arti itu di kader-kader PDI Perjuangan merasa ya ada hal yang tidak bisa diterima. Kalau istilahnya ya ada kebenaran yang harus dijaga yang kemudian sampai sekarang belum terselesaikan. Nah kalau misalnya ya apakah hanya perlu untuk mengkamuflase dengan salaman karena situasi memang silaturahmi antara personal, saya kira itu hal yang baik, tapi jangan kemudian mengkamuflase hal-hal tersebut dengan untuk kemudian ya menyelesaikan begitu saja gitu. Karena ini politik dan dalam arti Bang apa? Andreas, Ada tanggung jawab. Kayak misalnya sekarang ini, sebentar. Apa yang menjadi suara dari sebentar, saya jelaskan dulu. Ibu Mega pun punya tanggung jawab terhadap ya orang-orang yang ya terutama kader-kadernya. Oleh karena itu ya persoalan ini adalah bukan hanya persoalan antar pribadi, ini antar persoalan yang menyangkut di organisasi dan menyangkut juga politik. Nah, oleh karena itu, ya kalau apa yang terjadi di bawah dan dilihat oleh kader-kader kamu, mereka juga pasti ya mempertanyakan hal tersebut gitu. Ini kan bukan hanya persoalan pribadi gitu. Mungkin saya kira persoalan pribadi Ibu Mega bukan orang yang pendendam dan tapi bisa memaafkan. Tapi masalahnya ini kan ada tanggung jawab kita terhadap organisasi dan partai dan keputusan-keputusan yang dibuat. Dan itu dilihat secara publik gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau di dalam sejarah dunia, sejarah Romawi, ya sudahlah biarkan kebenaran itu siapa yang menjadi Brutus, siapa yang menjadi Caesar di situ. Oke. Dunia akan melihat pesannya, itu. Dunia akan menilai itu. Gitu. Kita nanti akan coba bahas nanti ya dari kacamatanya Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik. Ini salah siapa sebenarnya? Ini permasalahan bukan masalah pribadi, tapi mencakup lebih besar gitu Mas Adi. Nanti boleh minta komentarnya. Usai jeda ya, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Adi Prayitno, permasalahannya bukan pribadi tapi lebih dari itu. Sebenarnya siapa harus sowan ke siapa sih? Kalau pandangannya nih dari secara politik? Ya kan sebenarnya kalau mau jujur kita itu tidak pernah tahu apakah Pak Jokowi itu ingin bertemu dengan Megawati. Bisa saja tidak mau bertemu. Per hari ini pun belum ada pernyataan secara ofisial bahwa Jokowi ingin halal bihalal, ingin bertemu dengan Megawati di suasana Lebaran ataupun apa kira-kira pertimbangannya?
Nah ini kan publik aja ngomong di mana-mana. Suasana lebaran, semua tokoh bertemu, antar elit saling berangkulan. Pada saat bersamaan orang bicara tentang kemungkinan Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Kemudian publik juga bertanya-tanya, loh Bu Mega kapan mau bertemu dengan Pak Jokowi? Padahal per hari ini kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya mewakili Pak Jokowi. Apakah relawannya, apakah istana, ataukah Mas Gibran Rakabuming Raka yang saya kira memang per hari ini pun kita tidak pernah mendengar keinginan untuk bertemu. Dan pada saat yang bersamaan ketika dikonfirmasi ke kawan-kawan PDIP sangat kelihatan tidak mau bertemu dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Bahlil bilang, Pak Gibran bilang, ya pertemuan bisa saja terjadi, silaturahmi baik kok diharang-harang. Tinggal momentum gitu. Yang tepat aja, apa nunggu hari Senin gitu Mas Adi kira-kira? Kan problemnya adalah tak ada orang yang bisa membantah silaturahmi itu adalah suatu hal yang baik. Kan yang tidak pernah kita tangkap itu apakah Pak Jokowi mau bertemu atau tidak. Gibran tidak pernah menyatakan Pak Jokowi akan bertemu dengan Bu Mega. Nggak pernah. Bahlil itu siapa? Apakah menterinya atau jubirnya Pak Jokowi? Orang juga bingung cara membedakannya. Bung Noel, Jokowi mania, apakah juga bisa mewakili Jokowi ataupun tidak? Per hari ini, per officially, saya tidak pernah mendengar secara langsung siapa yang merupakan replika dari Pak Jokowi ingin bertemu dengan Bu Mega. Kalau yang ngomong Kaisang, kalau yang ngomong Gibran, kita aminin. Ini sebagai bentuk keseriusan. Ini kan sebenarnya publik ingin menjodoh-jodohkan kembali di tengah hubungan yang tak mesra antara Pak Jokowi Soalnya dan dulu Bu Mega. pernah mesra gitu kan. Betul, dulu mesra sepanjang 23 tahun. Ambiar total gara-gara perbedaan politik sepanjang 3 bulan ini. Jadi di suasana bulan Ramadan itulah kemudian orang mencoba untuk mempertemukan kembali. Nah kalau saya membaca kecenderungan suasana hati kawan-kawan PDIP, termasuk Bang Andreas, udahlah ini digembok pintunya, tak ada pintu buat Pak Jokowi. Betul full. Iya, tidak ada pintu, ini Bang Andreas hari ini, kalau kita tracking belakang pernyataannya Deddy Sitorus, ini rivalnya Bung Noel ini. Kemudian Bang Hasto misalnya, itu jelas sama sekali mereka itu tidak mau bertemu dengan Pak Jokowi. Inilah yang saya sebut bahwa saya termasuk yang sangat pesimis bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dan Megawati ini akan bisa terwujud. Nah yang kedua, kalaupun toh keduanya ini bertemu, kan sudah tidak akan mengubah apapun. Pemilu sudah selesai, Pilpres misalnya PDIP sudah kalah, Pilegnya memang menang tapi turun 3%. Ini kan dinilai gara-gara Pak Jokowi bermanuver di tikungan akhir. Termasuk misalnya sekalipun keduanya bertemu untuk apa? Ini bukan untuk urusan bangsa kok. Ini untuk urusan internal partai. Jangan sampai persoalan internal partai ini mengajak seluruh bangsa energinya habis untuk bicara pertemuan ini. Kalau memang suasana hatinya cocok, nggak perlu pakai Bung Noel, nggak perlu pakai Pak Hasto, kan tinggal WA-WAan. Saya yakin Pak Jokowi masih nyimpan nomor handphonenya Bu Mega. Bu Mega pun juga pasti menyimpan nomornya Pak Jokowi. Ini kan persoalan ada jarak psikologis yang belum bertemu. Jadi dimunculkan dulu lah angin-angin surga melalui orang-orang terdekatnya. Intinya per hari ini suasana batin kedua tokoh ini sulit untuk dipertemukan. Berjarak begitu ya Bung Noel. Tadi Mas Adi Pray sebagai orang di Jokomania ini sendiri melihat mengapa gitu, apa yang terjadi? Jadi jangan-jangan memang belum ada kepastian bahwa akan melakukan pertemuan. Jadi jangan-jangan Jokowi memang nggak mau gitu. Ya, karena beberapa minggu yang lalu saya coba diskusi dengan Presiden dan dipanggil oleh Presiden. Presiden menyampaikan agenda pertemuan dengan Bu Mega itu selalu di atas mejanya Presiden. Bahkan di hati dan otaknya. Tapi kenapa nggak dilakukan? Nah, saya nggak tahu lah. Kenapa bagaimana mau ketemu? Oh, maaf ya, kemarin aja waktu Rosan datang aja mau sowan aja silaturahmi kan 2 kali. Masuk ada semacam ya ada nggak tahu lah penolakan atau apa, ada agenda khusus mungkin dalam halal bihalal di tempat Bu Mega open house-nya. Kemudian baru sore jam berapa baru datang. Kan kita khawatir kalau nanti Presiden datang suruh ngadepin anak ranting, menurut Bung Noel ini gitu. Jadi jangan-jangan karena PDIP sudah menggembok istilah dari Mas Adi sehingga Presiden ya udah deh nggak usah kesana gitu, nggak usah ada silaturahmi atau bagaimana? Ya saya nggak mau terlalu jauh lah, tapi prinsipnya Pak Jokowi jangankan suruh nemuin ranting-ranting, kalau ada monyet di rumahnya Hasto ya ditemuin sama Pak Jokowi, itu nggak ribet. Pak Jokowi itu udah kayak dihina-hina, diapain udah biasa. Pak Jokowi udah sampaikan, saya dihina, difitnah, diapain sudah biasa. Sampaikan ke Hasto, kalau Hasto punya monyet di rumahnya, Presiden temuin tuh monyetnya. Gitu. Tapi kata Pak Sadi, buat apa ketemu? Udah nggak ada pengaruhnya lagi. Ini loh, ya justru ini kita sebagai kader bangsa, anak bangsa, ayo dong pertontonkan
kita bicara tentang budaya bangsa ini yang suka guyup, silaturahmi dan sebagainya. Ini masih penting. Jangan mencontohkan atau mewariskan kebencian, kalah benci, kalah dendam, akhirnya kapan bangsa ini dewasa? Nah itu, kan gini, maaf, kita menuntut hakim MK itu harus menjadi hakim yang negarawan. Nah politisinya, pemimpinnya tidak berperilaku seperti itu. Mau bagaimana? Mau nuntut seseorang baik tapi perilaku dirinya tidak baik. Bung Nah, Noel, contoh dulu kita dirinya bahas lah. nanti ya, usai jeda Gitu ya. loh. Kita akan dalami juga, kita juga akan ke Bang Andreas. Tenang dulu. Kami segera kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog yang semakin agak sedikit panas ya di hari Sabtu pagi. Saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau kita tadi dengarkan dari Mas Adi Pray mengatakan bahwa sebenarnya PDI Perjuangan ini sudah menggembok gitu, bukan lagi dikunci yang bisa dibuka tapi digembok loh. Bener, nah kemudian gembok iya, makanya kemudian juga dari Bang Noel sendiri mengatakan bahwa sebenarnya pertemuan itu agendanya sudah ada di atas meja Presiden. Bagaimana nih Bang, benarkah PDIP sudah menggembok gitu pintu untuk pertemuan ini? Digembok, dibuang ke laut lagi kunci. Ya kalau dari pernyataannya Bung Noel tadi kan monyet aja mau diketemui, kenapa nggak bisa datang untuk bertemu aja nggak bisa gitu. Apalagi agendanya sudah ada di atas meja gitu kan. Ini justru pertanyaan siapa yang sebenarnya punya masalah gitu kan. Ya saya kira kan kemarin kan kalau misalnya kan momentumnya Lebaran kan itu open house untuk sahabat-sahabat dekat. Tapi justru beliaunya tidak datang kan. Artinya ada yang salah pada beliau mungkin. Oke. Ada Jadi kalau saya bisa problem konfirmasi kalau Pak di situ. Presiden Saya kira di situ Jokowi dan kemudian melemparkan Mas Hasto, saya kira tidak adil juga gitu. Oke. Bang Andreas, artinya dengan pernyataan Bang Andreas tadi, kalau misalnya Pak Jokowi berkenan untuk datang ke Bu Mega, diterima dengan pintu terbuka, tidak ada gembok-gembokan? Saya nggak tahu kan rumah itu nggak pernah digembok. Kalau kita mau lihat apa, ya semua juga tahu kenapa bisa pergi ke tempat lain ke Tengku Umar nggak bisa gitu kan. Kan dari pernyataannya Bung Noel tadi kan sebenarnya di dalam satu kalimat itu orang bilang apa? Ada kontradiksi interminis gitu. Ada pernyataan yang bertolak belakang satu sama lain. Gitu kan. Di satu pihak bilang mau, yang monyet aja mau diketemuin, tapi di pihak yang lain datang aja nggak mau gitu. Ini kan kontradiksi gitu kan. Jadi dalam pernyataan di dalam satu statement pernyataan ada ya pertentangan antara satu kalimat dan satu frase dan frase yang lain gitu. Baik. Ya, problemnya ada di mana gitu. Kan kita semua tahu gitu kan. Ya, Bang. Gimana Bang? Ini masalahnya bukan di Bu Mega. Bu Mega buka-buka aja sebenarnya. Tinggal mau datang kalau saling tunggu nggak ketemu-ketemu Bang, kenapa nggak jalan Saya konfirmasi sekali lagi bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega itu sudah di atas mejanya Pak Jokowi. Pertama itu, kedua, Pak Jokowi sampai detik ini yang ada di kepala dan hatinya, Bu Mega itu adalah mentor ideologinya beliau. Mentor ideologi loh. Itu mungkin ada di kepalanya Artinya, bayangkan itu bentuk penghormatan dan penghargaan beliau. Nah, artinya kan sah-sah saja, berarti tinggal menunggu presiden untuk berangkat ke sana. Lah, iya. Nah, apa yang menunda? Saya nggak tahu. Bang Noel bilang. Saya nggak tahu. Akhirnya dampaknya sampai ke Pak Prabowo juga terkendala, di hold juga beberapa pertemuan yang sudah diagendakan. Akhirnya ini kayak apa? Mata rantai yang nggak jelas ini mau kemananya gitu loh, nggak terselesaikan. Nah kita kan mau ya bangsa ini ke depan ini guyup-guyup lah. Toh agenda 5 tahunan persoalan pesta demokrasi kan memang sudah teragendakan oleh negara dan konstitusi. Nah bangsa ini mau 1000 tahun, 5000 tahun, ya tetap harus ada dong gitu loh. Jangan gara-gara hanya agenda 5 tahun, begitu lagi nanti baperan gitu. Akhirnya apa? Politisinya hanya mewariskan apa? Kebencian, dendam, akhirnya nggak selesai. Dan kita kan mau siapapun pemimpinnya, ketika menghadapi kontestasi demokrasi, kemudian pilihan rakyat tidak memilih yang A, yang atas kemudian yang dipilih B, ya ucapinnya selamat gitu loh. Karena saya tidak mau melihat dalam kontestasi politik ini memakai istilah kalah menang, saya nggak mau. Karena memang bukan dalam ring tinju gitu loh. Jadi ya berharap ke depan ini silaturahmi ini ada lah ya. Dan saya juga tidak mau memakai pilihan kata soal rekonsiliasi. Orang tidak ada masalah, nggak ada yang berantem. Gitu loh. Mas Adi Pray, kalau tadi bilang Bang Andreas bilang sebenarnya
fine-fine aja gitu, rumah nggak digembok. Nah artinya kalau misal dari pengamatan Mas Adi Pray, sebenarnya ini akan terjadi tidak, paling tidak pertemuan dalam waktu dekat, atau jangan-jangan nunggu dulu hasil dari Senin 22 April? Saya kira butuh waktu sekitar 50 tahun. Lama banget. Saya menghitungnya. Itu kayak udah kelar banget semua ya. Saya menghitungnya pertemuan antara SBY dan Bu Mega itu kan butuh 25 tahun. Itu pun tidak terjadi. Saya coba kali lipatkan. Jadi Pak Jokowi kalau mau bertemu dengan Mbak Mega, rasa-rasanya minimal 50 tahun. Minimal 50 tahun loh. Bang Andreas kan per hari ini Megawati dengan Pak SBY nggak pernah ketemu. Secara official dipertemukan sebagai rivalitas politik yang terjadi sejak 2024. Sejak 2004 maksud saya. Jadi Pak Jokowi yang anggaplah luka politiknya dengan PDIP itu terbangun sejak 2024, ya saya kira hitung dari sekarang. Kurang lebih sekitar 25 dan 25 tahun yang akan datang. Ini yang kemudian menurut saya sulit untuk mempertemukan. Ini kan soal bagaimana konflik di internal partai. Kan kita tahu bahwa dalam sejarah-sejarah perang dimanapun, termasuk perang di babat tanah Jawa ini, perang antar saudara itu jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini yang saya sebutkan kenapa memang agak. Yang kedua bagi saya, per hari ini pun rivalitasnya kan tidak terlampau terbuka. Per hari ini PDIP masih menjadi bagian dari koalisi dan hampir mendukung semua kebijakan politiknya Pak Jokowi. Enggak ada persoalan apapun yang cukup serius. Yang menjadi cukup serius itu karena perbedaan politik di 2024. Jokowi menjadikan Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo Subianto jadi presiden dan mengalahkan Ganjar yang diusung oleh PDIP. Kan di situ letaknya. Dan per hari ini pun konfrontasi politiknya tidak terlampau signifikan. Bertemu dan tidak bertemu sekalipun bukan hanya tidak mengubah apapun. Bagi saya nggak apa-apa. Untuk apa juga bertemu kalau pertemuannya palsu? Tidak didasarkan pada niat yang baik untuk melakukan rekonsiliasi yang sesungguhnya. Tapi kalau misalnya setelah tanggal 22 nanti kemudian pemerintahan Prabowo Subianto merangkul PDIP untuk masuk, bisa berkurang nggak dari 50 jadi 10 tensinya berkurang begitu. Sulit Mas. Kalau publik kan berharap sebenarnya Prabowo ini kan bisa menjadi bridging yang bisa menjembatani antara komunikasi yang buntu antara Jokowi dan Megawati. Tapi kan saya kira ini tidak akan sukses juga. Jokowi 2 kali jadi presiden tidak mampu menjembatani antara Megawati dengan Pak SBY. Jadi inilah yang kemudian sebenarnya ketika terjadi konflik antara Jokowi dan Megawati, yang ditarik itu juga Prabowo. Jadi Prabowo itu dalam kondisi yang sangat rumit saat ini, sangat dilematis. Seakan-akan terjebak pada cinta segitiga yang rumit. Satu sisi, politik ya. Karena satu sisi harus diakui Jokowi sampai hari ini pun adalah presiden. Sementara Prabowo masih menhan, tentu ingin merawat hubungan komunikasi politiknya. Pada saat yang bersamaan publik tak bisa membantah ada hubungan yang cukup mesra dan cukup lama yang sudah terbangun antara Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi kalau ditanya apakah Pak Prabowo akan menjadi bridging, per hari ini nggak mungkin. Tapi setelah tanggal 20 Oktober, setelah pergantian presiden, mungkin ada cahaya di ujung terowongan. Keren kata-katanya. Bang Andreas, silakan Bang. Ini jadi artinya jangan-jangan tidak akan kejadian gitu pertemuan antara presiden dengan Ibu Mega? Ya sebenarnya yang mau ketemu itu siapa? Dan yang harus ketemu itu siapa? Kan tadi kan Bung Noel sendiri di dalam penjelasannya katanya sudah bertemu presiden, ya, sudah ada agenda di atas meja, tapi tidak dilakukan. Maunya bisa ketemu, tapi ke Tengku Umar nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya ini ada hal apa gitu? Mungkin ada ganjalan psikologis di Pak Jokowi sendiri gitu kan? Justru ya dan mengkambing hitam kan, dikambing hitam kan Pak Hasto gitu, kan nggak adil juga gitu kan? Jadi ya kalau memang bisa bertemu ya ketemu, tapi kalau nggak bisa, ya kalau saya bilang tadi, biarkanlah sejarah yang akan menilai siapa yang Brutus, siapa yang Caesar di situ. Itu sejarah Romawi gitu. Jadi siapa yang pengkhianat, siapa yang merupakan pahlawan di situ. Sejarah akan menilai. Kan toh Romawi tetap berjalan gitu kan. Jadi ya ini adalah pelajaran politik. Ada pelajaran politik yang buruk, ada pelajaran politik yang baik gitu untuk bangsa ini gitu. Dan ini terjadi gitu kan. Baik. Secara tidak langsung diminta jawab yang siapa yang Brutus, siapa yang Caesar, Bang. Ya, siapa yang biar rakyat menilai. Saya nggak punya hak moral untuk menilai hal itulah. Biar gimana pun nanti kan rakyat melihat. Kan ada peristiwa juga di mana waktu Pak SBY juga 10 tahun tidak berteguran, tegur sapa. Padahal rakyat ingin, biar gimana pun Pak SBY juga kan pimpinan saat itu, mantan presiden, berharap ada semacam silaturahmi atau
rekonsiliasi lah. Saya pakai kata rekonsiliasi karena memang kayak ada masalah. Nah, soal Jokowi dengan Bu Mega nggak ada masalah, gitu loh. Jadi cahaya di ujung terowongan akan dijaga mana, gitu. Makanya pertanyaan saya, ada nggak masalah yang ideologis, gitu loh. Karena Bu Mega ini sangat ideologis ya. Apalagi beliau kemarin mengawal soal pemilu. Ini sangat konstitusionalis orangnya loh, Bu Mega ini. Dia taat pada sebuah aturan. Nah, itu loh maksud saya, roh-roh itu yang paling penting disampaikan ke publik. Bu Mega sudah bicara tentang bagaimana memperjuangkan demokrasi yang dulu gelap menjadi terang hari ini. Nah, hari ini ada problem konstitusi yang menurut pandangan kawan-kawan yang 01, 02, bahkan melihat juga 03, ini ada masalah. Nah, ayo sama-sama kita perbaiki, kita buat catatan bahwa ini harus kita perbaiki bersama. Nah, itu yang kita inginkan loh ke depan. Bukan guyup-guyup palsu yang tadi disampaikan Adi. Wah, salaman doang, senyum-senyuman. Kalau Bu Mega dengan Pak Prabowo kan enak. Wah, enak juga loh ya sekarang menang. Iya lah Bu, gitu loh. Nah, maksud saya sama Pak Jokowi juga gitu dong. Ayo ke rumahku main, makan lagi yuk. Jadi perlu ada kode-kode kayaknya gitu ya untuk lebih lanjut ya. Ada makanan enak di meja saya, kan enak kayak gitu-gitu loh. Memang tidak ada perbedaan secara ideologis ya. Ini kan persoalan secara politik aja. Nah, ketika manuver yang dilakukan oleh Jokowi merestui Gibran maju Pilpres, kan itu letak huru-hara dan gempa bumi politiknya. Kalau pertemuan ini dilakukan sebelum Gibran misalnya jadi wakil Presiden Prabowo, mungkin pintu itu terbuka seluas-luasnya. Tapi setelah itu terjadi nggak ada pertemuan. Ataupun misalnya ini pertemuan misalnya untuk apa? Sudah tidak mungkin bisa mengubah apapun hasil pemilu. Udah sederhana itu aja Pak. Kalaupun toh tidak bertemu saya kira tidak akan runtuhlah dunia ini. Biarkan aja ini menjadi luka politik yang entah kapanpun akan ada obatnya. Insya Allah kalau Pak Jokowi dan Bu Mega tidak bertemu mungkin anak-anak di bawahnya akan bertemu. Menarik sekali, kita akan tunggu. Kita akan tunggu apakah cahaya di ujung terowongan ini akan tetap terjaga atau redup dengan sendirinya padam di kemudian hari. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Adi Pray. Terima kasih Bang Andreas sudah bergabung. Terima kasih. siap. Oke, ini kayaknya tampaknya bakal kita lanjutkan juga ya di lain-lain waktu ya pembahasan ini gitu ya. Masih seru, dipanjangin sejam lagi masih seru sebenarnya. Tapi kita harus terbentur dengar durasi dan kita akhirnya harus undur diri nih. Kita harus pamit di penghujung akhir pekan ini. Semoga akhir pekan Anda bahagia, tetap terjaga dengan adanya cahaya di ujung terowongan. Terima kasih semuanya ya. Kami pamit undur diri. Saya Alfa Tauhid. Saya Sira Safira. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Thank you, Pak Teh. Thank you, Bang. Thank you, Bang.